Halo semuanya, selamat datang di Rudal, ruang dialog di mana gagasan diuji bukan disembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rudal, ruang di mana ide itu diuji bukan disembah. Dan pada kali obrolan kita yang udah sekian lama kita tidak ngobrol bareng. Ini sudah ada aktivis dari HIPI Persis, Bapak Haji Adang Meman, Lujeng Sumping, nuhun pisan kehadirannya. Kemudian juga ada Ustadz Wawan. Ustadz Wawan ini pengusaha Haikal Collection, seragam, rupa-rupa seragam. Dan kemudian juga ada para aktivis dakwah, Mang Harun, Ustadz Harun ini aktivis dari CMB, Kop Mubalek Bandung. Dan saya sendiri Muhammad Ramzanur Rahman. Kita akan berdialog. Kebetulan kita ada di bulan Agustus, di mana kemerdekaan itu adalah bagian dari bulan Agustus yang tidak terpisahkan, dan ada hal yang memang bisa kita obrolkan tentang masalah merdeka gitu. Jadi bagaimana sebetulnya merdeka dari persepsi kita masing-masing. Sudah jadi obrolan banyak orang juga bahwa pertanyaan, hari kita tuh udah merdeka gitu kan. Itu sebetulnya sebuah pertanyaan yang menurut saya bisa jadi dikatakan aneh juga. Karena gini, di mana pada akhirnya Indonesia sendiri secara komunal sudah memproklaim bahwa kita itu memang menyatakan merdeka, tetapi banyak juga yang pada akhirnya dengan suasana dan kondisi bangsa yang pada akhirnya menyatakan bahwa kita masih belum merdeka gitu. Mangga Pak Haji Adang, bagaimana perspektif merdeka menurut Haji Adang? Ya, terima kasih ya. Jadi merdeka dari segala macam penjajahan ekonomi, politik, sosial gitu kan, budaya gitu kan, dan yang lainnya. Artinya kalau menurut saya betul-betul kita merdeka itu sudah tidak ada pajak. Kita kan merdeka. Jadi saat ini kita duduk nih di rumah, bayar pajak kan? Rumah pajak PBB. Wah, asa kena dipajak gitu kan. Kalau bedanya jeung zaman Belanda. Dipajaknya. Nah, gitu kan, berarti kita teh punya kekayaan yang berlimpah. Dari mulai minyak bumi terbaik sedunia. Terus juga di Natuna itu ya, ikan di Indonesia itu ikan terbaik sedunia. Bahkan ada ikan-ikan yang tidak ada di luar negeri, adanya di kita. Adanya di Indonesia. Emas terbaik sedunia, terbesar. Nikel juga. Artinya jadi tambang semuanya. Iya, semuanya tambang gitu kan. Sebenarnya Indonesia itu kaya raya banget ya, wisatanya kaya. Tapi entah kenapa justru 83%-an kita teh hidup dari pajak gitu ya. Bukan kita hidup dari pajak. Iya, maksudnya pemerintah kita gitu. Jadi kalau menurut saya ya, kalau memang kita benar-benar merdeka, contoh nih, seperti di Dubai ya. Dubai itu beli nih Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce gitu kan. Kemudian McLaren gitu. Tidak ada pajak. Tiap tahun tidak ada. Mau punya mobil 20 biji, nggak ada pajak. Tidak ada, tiap tahun bayar. Itu berarti saya bilang bahkan kita mau menjadi herannya ketika misalnya ada sesuatu yang sifatnya tanpa pajak, itu aneh. Segala hal. Jadi, tapi mungkin nggak begini. Kenapa Dubai nggak memajaki kendaraan? Betul. Karena jumlah penduduknya sedikit, plus pendapatannya besar. Gitu. Kalau menurut saya pribadi, karena kita ini hampir rata-rata koruptor. Jadi itu mah mungkin mindsetnya, Haji. Iya. Gitu. Kalau misalkan kita dari dulu sampai sekarang benar-benar amanah gitu kan. Baldatun thayyibatun warubul ghafur itu benar. Udah. gitu kan. So, kalau kita lihat nih kondisi sekarang masalah hukum. Gitu kan. Sekarang lagi rame nih antara Polri, TNI gitu, kejaksaan. Semuanya bermain gitu. Kita rakyat hanya melongo. Siapa yang harus kita percaya?
Saat ini tuh ribuan triliun. Seolah-olah semakin merajalela, bukan semakin orang itu kapok gitu. Karena ya itu, kalau di Arab Saudi nih misalnya, kalau memang dia korupsi, misalkan dia maling, udah potong tangan gitu kan. Habislah udah sampai meninggal gitu kan, tergantung berapa. Indah sekalinya. Betul, di kita itu makanya benar hukum Allah itu ya, tidak ada hukum yang betul-betul bisa mensejahterakan manusia itu dengan kecuali hukum Allah. Saat ini di Indonesia semakin merajalela koruptor hampir dari semua lini, gitu. Sehingga yang bawa bagaimana rahmat Allah turun, gitu kan? Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jadi semakin hari ya semakin orang. Dan coba. Itu mempengaruhi juga ke ekonominya, segala halnya. Iya betul. Segala hal gitu. Jadi memang ini sebagai bahan introspeksi gitu kan, introspeksi bahwa ya kita betul-betul harus kembali lagi farudhu ilallah wa rasul, kembali lagi kepada Allah dan Rasulnya, bahwa berat syariat ada ya ti'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isyatu illa bil ma'siyah. Satu zaman akan datang kepada manusia, kata Rasulullah, di mana zaman itu manusia itu tidak bisa mencari penghasilan kecuali itu kan dengan cara yang haram. Ya, hayang kad itu pakai duit, hayang kad itu kan dia punya masalah, akhirnya kan sekarang lagi rame-ramenya jual beli kasus kan, ya makanya raja kasus gitu kan, bukan lagi nilainya miliaran, ratusan M sampai triliun, kebayang gitu kan. Dan ya inilah jadi bahwa saat ini kalau saya pribadi kita itu belum merdeka, gitu kan. Makanya ini satu hal yang betul-betul kita introspeksi. Iyalah. Ya. Jadi intinya bahwa kita itu memang harus merdeka dari segala hal, ya. Merdeka dari koruptor gitu kan. Merdeka dari pajak-pajak gitu kan yang menyengsarakan. Bahkan bisa tuh sih sebetulnya Pak Haji, kalau negara ini jalan pemerintahannya itu kalau tidak disokong oleh pajak, kumaha eta carana? Ya, kita belajar dah. Ya, ke Dubai belajar, ya, ke Arab Saudi belajar, ke negara-negara yang tidak dipungut pajak. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang satu, tidak ada koruptor. Itu satu. Kedua, pemanfaatan kekayaan itu betul dimaksimalkan gitu kan. Betul. Terus yang ketiga dia amanah. Gitu kan. Amanah. Terutama amanah ya. Amanah. Makanya kan ada hadis mereka itu para pedagang at-tajirus shadiqul amin, bahwa pedagang pengusaha yang dia itu jujur lagi amanah ma'an nabiyyin, nanti di surga itu dengan para nabi, dengan Rasulullah. Rasulullah di mana surganya? Surga Firdaus kan, surga yang paling atas. Wasiddiqin wasyuhada. Jadi betul-betul pengusaha-pengusaha yang dia itu jujur, amanah. Tidak ada korupsi. Jual beli iyalah gitu. Berapa persen dan sebagainya. Jadi intinya ya bahwa kalaupun kita, kata Mahfud MD, setiap orang itu bisa 20-50 juta. Anu teu gawe ge bisa digaji. Kalau pengelolaannya benar, kalau tidak ada korupsi, semuanya orang-orang yang jujur dan amanah. Itu saja ya. Mudah-mudahan tahun depan kita merdeka, betul-betul merdeka ya dalam segala hal. Keren banget. Tad, ini tentang mentalitas ya. Kan tadi kalau Haji Adang kan ngobrolkan tentang bahwa korupsi itu sudah mengakar, jadi ke kemana-mana. Ayeuna menurut Tad Wawan ya, di mana meresanana Tad? Dari mana kudu membenahi supaya pada akhirnya korupsi ini atau mentalitas korupsi atau mentalitas mencuri itu bisa diberantas secara ke akar-akarnya. Ya. Satu, saya catat ungkapan dari tadi Pak Haji Adang, ada
farduhu ilallah wa rasul. Nah. Itu mungkin yang pertama titik angkatnya. Yang kedua, saya teringat dalam ungkapan sebuah hadis, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayag talihimu salasibariyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim wasalisatu yusalitullahu alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi imanin. Lebih panjang ya hadisnya. Nah, ini yang perlu saya sambung dari apa tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Adang tadi. Jadi satu, farduhu ilallah, kembali kepada Allah. Artinya selama ini pengelolaan negara itu harus dikembalikan kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi yang perlu saya titik tekankan adalah sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i. Akan datang suatu masa yang pada masa itu mereka umatku akan lari daripada ulama dan para fuqaha. Mengandung makna yafiru, farro yafiru bisa mengandung makna dia meninggalkan ajaran ulama, para fuqaha. Bisa mengandung makna ia tidak memakai aturan Islam. Dan disebut umatku berarti muslim. Ya, mungkin dari sisi pengelolaan ya orang yang punya hak pengelolaan negara, pemerintahan gitu. Atau juga masyarakatnya. Karena kan kata-kata umat itu bisa orang yang mengelola, bisa nah gitu kan. Nah, ketika orang itu yapiruna minal ulama wal fuqaha, maka kata Rasulullah, fayab talihumu bisalasati baliyatin. Allah akan menurunkan 3 macam bala. Bala itu apa? Ujian, cobaan, bencana, azab, siksa. Wow. Apa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan mengangkat barokah dari apa yang telah mereka lakukan. Kalau saya melihat di negara kita, tidak berarti sedikit profesor, banyak profesor, ulama, banyak doktor, banyak ulama. Tapi yang jadi masalahnya, karena kita sudah berani meninggalkan ajaran ulama, ajaran fuqaha, apapun yang akan kita kerjakan, berapapun keuntungan yang kita miliki, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Geus moal aya barokahan mang. Jadi bisa disimpulkan negara teh dengan banyaknya koruptor tidak pakai aturan Islam. Sudah lari dari ajaran para ulama. Emang saat ini tuh akibat dari ketidakberkahan. Ya, duit triliunan, ribuan triliun itu bisa didahan, disumputkeun dina brankas, emas seueur disumputkeun. Mun yang dipakai teh kudu diseuseun heula. Iya, makanya yang tadi Pak Haji, konteksnya kan Nabi mah menyimpulkan dengan 2 kata. Yapiruna minal ulama wal fuqaha. Pengelolaan negara sudah tidak memakai aturan Islam. Pengelolaan negara sudah tidak memakai aturan Allah. Ketika pengelolaan itu sudah tidak memakai aturan Allah, maka Allah akan menurunkan yang tadi, mengangkat derajat, mengangkat barokah. Jadi memang jadi rumitnya tuh begini Tad. Masalahnya Indonesia itu kan tidak muslim unggul. Nah, masalahnya gini. Kalau yang secara keseluruhan bukan muslim, tapi kan mayoritas memang muslim. Yang mengelola muslim. Pejabat di Depa kan sabar miliun. Saya tidak mengatakan itu. Ya, ya. Nah, sekarang yang kedua. Ketika Allah akan mengangkat barokah dari apa yang kita usahakan. Maaf. Sekalipun ribuan pakar ekonomi, sekalipun ribuan profesor ekonomi, kalau tidak memakai aturan Allah, kalau sudah lari dari ajaran Islam, jangan berharap negara ini akan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. 2, ketika ini yarfa'ullahul barakata, tetap teu sadar wae. Tetap teu make Islam wae, tetap jauh wae kana ajaran Islam, tetap teu make aturan sunnah Nabi, maka akan turun yang kedua. Yusalitallahu alaihim sultanan dzaliman. Mau tidak mau saya akan katakan, akan mengangkat Allah di tempat itu pemimpin yang zalim. Oke. Wih, ini jadi mengerikannya tuh. Ya iya. Faktornya yang pertama adalah begini, asa relate sekali ya dengan kondisi di kita, itu tak maksudnya Tan.
Ya sekarang masyarakat yang menilai lah. Ya, oke, siap. Yang di lapangan seperti apa. Yang pasti ketika kita sebagai umat sudah berani meninggalkan ajaran ulama dan fuqaha, artinya segala rupa tidak memakai aturan Islam, Allah akan angkat barokah. Dan yang kedua, Allah akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang sebetulnya begini, mah pemirsa, bahwa wajar kalau misalnya ketika kita berbicara tentang solusi nih ya, dan ketika pada akhirnya solusinya itu adalah solusi dari, kalau Ustadz Wawan kan berarti tendensi agama, dan artinya memang wajar kalau misalnya solusinya adalah Islam kan gitu ya. Nah, karena memang sudah ada keterangannya dan Rasulullahnya juga yang diyakini juga sama seperti itu, dan sudah menerangkan bahwa apabila meninggalkan ulama, kemudian meninggalkan juga sunnah-sunnah Rasul yang terdahulu, itu dia memang Allah akan mengangkat keberkahan dari negara itu. Ada kira-kira solusi cara yang lain betul-betul yang real nih, yang real bisa betul kelihatan. Misal orang eta we nyewa siapa Hong Jong Un gitu kan, Kim Jong Un, nah eta we nya ke Indonesia ya kumaha ya gitu. Anu koruptor teh nah diasupkeun misalkannya di rudal. Nah, misal gitu. Gini Mang, karena gini. Kalau kita kembali kepada konsep. Ya, kalau misalnya tidak menggunakan konsep Islam kan ya. Oke. Nah, misalnya gini. Kalau kita mau kembali kepada yafiruna tadi minal ulama wal fuqaha. Maaf sekali. Kalau hakimnya kembali yang itu akan benar. Kalau polisinya kembali ke sana akan benar. Pejabat-pejabatnya kalau kembali ke sana akan benar. TNI kalau kembalinya ke sana akan benar. Seluruh tatanan masyarakat termasuk masyarakat kalau kembali ke sana akan benar. Akan benar. Injong ada mesin kan itu. Wah. Iya. Kan kemarin ngobrol. Lalu selanjutnya karena memang maaf, salah satu yang hilang di kita itu al-haya, sifat malu. Karena bagi Allah untuk menghancurkan seseorang, menghancurkan suatu kampung, menghancurkan suatu kaum, bagi Allah gampang. Cabut rasa malunya. Ketika dicabut rasa malunya, dia tidak akan malu korupsi, dia tidak akan malu ngebangsat, dia tidak akan malu berzina, dia tidak akan malu maling, dia tidak akan malu membunuh, dan dia tidak akan malu menzalimi orang lain. Dia cabut rasa malu. Yang jadi kasus terjadi di kita, orang sudah notabene sudah divonis dia benar dinyatakan korupsi, tapi ketika di tayangan di televisi dia masih melemparkan senyum. Teu aya karera. Bagus pakai baju oranye. Sudah pakai oranye. Sudah divonis gitu kan. Ya. Nah, rasa malu ini yang hilang di kita. Nah, tapi sok sering juga ada pertanyaan gini Tan. Mungkin kita itu seperti tidak penyesalan. Maksudnya gini. Kita itu tidak seperti itu, atau kita bisa ideal mengatakan itu karena kita tidak ada kesempatan. Misalnya kan bisa jadi kalau misalnya Ustadz Harun juga ketika misalnya dijadikan anggota dewan, artinya tidak ada niat tapi ada kesempatan gitu. Ada kesempatan karena memang tidak ada kesempatan aja Tan Harun jadi anggota dewan. Tapi sebetulnya kalau ada rasa malu, kesempatan ada pun tidak akan terjadi. Karena kalau ada rasa malu, berarti kan itu karakter. Ya. Bagaimana Islam itu membangun karakter sehingga karakter malu itu bisa terbangun tidak secara tiba-tiba gitu. Seperti di Jepang ya. Jadi jabatannya menteri, dia korupsi langsung keluar. Malu. Langsung turun gitu kan. Artinya kan memang ada secara kebiasaan ataupun pembiasaan lah ya. Atau ada satu program lah mungkin dari pemerintah seperti halnya tadi yang di Jepang tadi, termasuk di Korea, termasuk di Taiwan itu kan. Kalau ini pendidikan dari atasnya dibiasakan, disiplin, tertib, dibuahkan rasa malu, disiplin, itu akan tertanam. Maaf. Sekarang di kita jiwa malu hilang, yang ada pemalas, terus yang ada jiwa peminta-minta. Kenapa? Karena itu yang dididik. Menurut Kang Harun, gimana? Solusi dan apakah menurut Tadarun itu kemerdekaan itu seperti apa itu maknanya? Berawal dari pertanyaan apakah kita sudah merdeka atau belum, kan begitu ya. Kalau memang solusinya. Pertanyaan ini. Tapi pertanyaan anak ya ke Tadarun kembali kepada yang tadi gitu. Sudah merdeka apa belum? Kemerdekaan ya. Berawal dari pertanyaan apakah kita sudah merdeka atau belum, kan gitu.
kalau memang diartikan sebagai kebebasan yang namanya imperialism gitu ya, penjajahan, ya sudah. Kita sudah 81 tahun merdeka. Gitu. Jadi ada kaidah mengenai al-istiqlal kan gitu. Anit ta'abudi di ghairilah gitu. Itu lebih apa namanya, menurut syariat itu alhamdulillah kita bisa beribadah dengan tenang. Kita sholat nyaman kan gitu. Enggak dikejar-kejar. Kalau misalkan saudara kita di Palestina kan seperti itu. Kita sholat khauf ya. Ya. Bisa kalau nyanyiin lagu, bisa TikTokan. Itu jadi artinya kita sudah 81 tahun. Tapi, nah ini ada tapinya. Kalau persepsinya kesejahteraan, keamanan, keadilan, kedaulatan masih banyak PR, masih menyisakan persoalan bangsa kita. Di antaranya pengangguran, kemiskinan, harga bahan pokok naik, seperti yang tadi korupsi semakin merajalela. Ironis di negara apa namanya subur makmur ya, gemah ripaloh jinawi, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, kolam susi. Korupsi bukan merajalela ya, membabi buta. Lebih parah lagi gitu. Nah, ironisnya ya, sebegitu kaya rayanya masih ada orang yang nyolong ayam dan digebugin sampai meninggal, kan ironis sekali kan itu. Kita tidak simpati kepada yang mencuri ayam, tapi ini satu fenomena kan begitu. Nah, ditambah lagi yang apa ya, berhitung itu seakan-akan anak TK juga tertawa ya kalau misalkan upah ngupas bawang sekilo 700.000, harga bawangnya berapa? Cuma 30.000. Ini yang rusak, yang error itu siapa gitu ya? Oke, jadi itu masih menyisakan persoalan-persoalan kita ya. Artinya ironis sih kalau seandainya kita punya emas di Papua kan gitu, Freeport dari mulai zaman Pak Harto, Habibie, Megawati, Susilo Bambang Yudho sampai Jokowi ya, tidak ada satupun presiden yang bisa Sampai Prabowo. Ya sampai Prabowo belum bisa menghentikan. Hanya kemarin Jokowi katanya bisa menaikkan 20%. Saya pun meragukan, masih ragu-ragu. Jadi artinya kalau dikaitkan dengan pajak gitu ya, itu tidak pantas apa namanya masyarakat diperas ya, ditindas, dibegal kan gitu. Yang sesungguhnya bukan punya utang. Idealnya Indonesia itu mengutangkan gitu kan. Berapa triliun sekarang? Berapa ribu triliun kan gitu. Sampai-sampai bayi yang baru lahir kan punya utang kan gitu. Berbeda dengan yang tadi di mana Pak Haji Adang? Dubai itu orang anak baru lahir itu sudah digaji kan gitu dengan catatan punya sertifikat kan gitu. Berata yang emas gitu nya. Iya. Nah itu pasir lah itu. Kita banyak punya minyak modelnya. Nikel kan gitu ya di Morowali. Tapi ironis juga dikuasai oleh orang lain kan gitu, sampai-sampai ada satu apa namanya bandara khusus pribadi itu sorangan kan gitu. Jadi ini apakah memang negara di dalam negara ataupun kios di dalam toko kan begitu. Lalu aparat kita apa dalam hal ini TNI yang menjaga tutorial Indonesia itu kemana kan gitu. Teritorial kan gitu. Bukan tutorial. Bukan tutorial. Teritorial. Oke, ini saking semangatnya ya. Kemudian di Aceh itu saya pernah ngobrol dengan orang Aceh, di sana itu ada 7 sumur gas ya. Nah, sekarang tinggal 1 lagi. Dan itu pun diprediksi 20 tahun mendatang akan habis. Jadi saya punya 2 kesimpulan, harapan dan kecemasan. Oke, harapannya mudah-mudahan tidak terjadi apa yang diprediksikan oleh para ahli. Indonesia itu akan bangkrut di ambang kehancuran. Seperti yang tadi dibahas kan gitu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi kan gitu. Konon katanya di satelit juga sudah mulai remang-remang Indonesia itu akan menghilang. Ngeri kan ya, sekitaran 2040 atau 2000 berapa gitu. Ya kayaknya orang mau. Kayaknya orang mau kan gitu ya. Ini kan 2000 ya.
nanti akan ada tahun 3000, nanti akan ada tahun 4000. Semoga tidak terjadi, mudah-mudahan. Kalau perang memprediksi sih boleh-boleh saja. Iya, silakan. Yang pasti mah kita punya halo itu aja. Iya, itu. Yang keduanya tadi apa? Harapan dan kecemasan kan gitu. Kecemasannya saya pesimis karena memang tadi dikatakan solusinya kan merujuk kepada ketuhanan, betul nggak? Hukum Tuhan kan gitu. Ironisnya umat sendiri, masyarakat sendiri, rakyat sendiri, khususnya orang Islam takut sama syariat Islam. Itu apa ya? Kalau dikatakan, ya, menyebut umat Islam ya, semua umat Islam takut sama syariat. ya sebagian diantaranya kan gitu. Ironisnya jadi ibaratkan ikan takut sama air kan gitu. Bukankah air itu satu kehidupan kan gitu? Islam itu is the way of life, sumber kehidupan, baik pedoman masyarakat, budaya, politik, ekonomi dicantum dalam undang-undang Islam kan begitu. Tapi ketika dikumandangkan, ditawarkan solusi yang tadi, pada takut. Nah, jadi yang tadi pesimis itu tadi ya. Aduh, gimana perasaan ataupun nasib anak cucu kita? Ya. Nah, bukan hanya wilayah negara, dunia ataupun korupsi, masa bodoh amat lah gitu. Ini masuk ke wilayah naguri, masalah ibadah juga masalah. Betapa carut marutnya, betapa hancurnya, betapa berantakannya akidah kan begitu. Ideologi pemikiran yang harus deras, globalisasi, baik itu kapitalisme, liberalisme, pluralisme, bahkan komunis ya. Komunis sekarang sedang ulang tahun, artinya mereka tidak malu, tidak ragu kan begitu, menunjukkan batang hidungnya. Kan kalau gitu. dari sisi optimisnya gimana? Optimisnya? Tadi sudah belum? Tadi belum? Tadi sudah belum? Belum ya. Jadi pertanyaannya, berani nggak kita sebagai umat ya, umat Islam lain mengatakan ana muslimun qabla kulli syai'in. Itu kan. Jadi genderang perang itu sudah ditabuh. Sampai tetes darah penghabisan. Ini sudah ada panggilan kan gitu. Perang yang sama gitu ya. Mesin abstrak kan gitu. Sebenarnya soal kesejahteraan ekonomi. Ya. Begini Mang Ali, ada satu istilah Ghazwatul Fikri. Jadi bukan perang mengangkat senjata, tapi pemikiran ini juga bisa dikatakan membahayakan paradigma, statement, kemudian hembusan gitu kan. Kalau mohon maaf kalau barangkali saya dikatakan keras, radikal, intoleran, anti Pancasila kan itu. Emang itu kan anti kan? Ya enggak dong. Kita cinta NKRI, harga mati. Harga matinya. Iya. Nah betul harga mati bisa ditawar atuh. Enggak bisa tawar tadi ya. Kong kali kong ya. Nah, tawar dong. Main mata. Di belakang kan gitu. Segala sesuatu bisa diatur kan gitu. ABS. Nah, jadi salah satu bukti. Oke, salah satu bukti cinta NKRI ya kita. Sering kali kita mengadakan satu acara, kemudian si MC atau pembawa acara itu mengumumkan hadirin sekalian, dimohon untuk berdiri, kita nyanyikan Indonesia Raya. Nah, saya cilang-cilang aya nu diuk, aya nu narangtung, kumaha tah? Kita menghormati orang yang duduk, tapi saya sendiri berdiri menyanyikan Indonesia Raya dan sangat sedih sekali. Nah, sedih, itu semangat. Terharu karena nasionalisme, patriotisme yang sudah jarang dimiliki oleh bangsa kita. 17 Agustus hanya sebatas balap karung, panjat pinang yang justru itu peninggalan penjajahan Belanda, imperialisme, menunjukkan kemiskinan, dan mereka hanya tertawa terbahak-bahak tepuk tangan kan begitu ya? Iya. Kan memang yang mengharapkan harusnya kan tidak ada panjat pinang. Seharusnya dulu baru kita. Seharusnya pinang dulu, baru panjat. Iya. Aduh, mohon maaf sekali lagi ya. Oke, barangkali pemirsa yang kurang setuju silahkan di komen. Barangkali yang mau nambahkan silahkan di komentar, silahkan. Baik. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Sebetulnya mah begini Tan, kalau misalnya saya simpulkan ya, saya jadi teringat dari tadi itu ayat Al-Qur'an ya.
Tapi tong jadi akhirnya menuduh saya ustadz ya. Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu kan di dalam surat Ali Imran ayat 103 ya. 103. Wa tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bahkan dalam pikiran saya sebetulnya bernegara itu adalah bagian dari syariat Islam itu sendiri. Dan bagaimana pada akhirnya Islam itu sebetulnya bisa dilaksanakan, bisa dimanifestasikan dalam hidup, ya tidak ada dan tidak lain adalah dengan kita menjadi komunal, berjamaah, bersama-sama menggunakan aturan-aturan dan hukum-hukum yang memang sudah dicanangkan oleh Allah. Kan gitu sebetulnya mah. Artinya kita pun bernegara itu adalah sebetulnya adalah bagian dari kita mengerti bahwa itu adalah bagian dari berislam itu sendiri gitu. Dan kalau misalnya semua berkesadaran bahwa oh ternyata kita tuh sedang bernegara nih, menyelenggarakan negara itu adalah bagian dari syariat Islam itu sendiri. Makanya ketika kita misalnya jadi pemerintah, itu adalah bagian dari ibadah gitu. Dan ketika kita jadi rakyat yang taat kepada pemerintah, itu adalah ya beribadah juga gitu. Dan bagaimana pada akhirnya kita saling tolong menolong dan sebagainya, itu adalah bagian dari syariat Islam. Artinya memang solusinya begitu, bagaimana pada akhirnya korupsi itu bisa tidak ada, dan bagaimana pada akhirnya negara itu bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur apabila para penganut agama itu menjalankan syariat agamanya. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Kenapa Jepang yang tidak beragama Shinto ya, cuman kalau dipandang Jepang ada serius juga, banyak kan ada yang sederhana gitu, bisa punya apa Keteraturan dalam disiplin daya mau, terutama disiplin. Sementara itu saya baru punya mata ya, kapan digodanya ku setan mau ngagoda anu ahli setan eta bandingkannya antara yang Muslim dan Jepang. Oh Jepang bisa gitu tanpa agama, bisa punya nilai malu. Ya Islam pendidikan. Saya punya teman sekolah di Jepang, yang satu di Korea, yang satu di Taiwan. Saya tanya, sekolah kelas berapa anaknya? Kelas 3 SD. Saya tanya, di sana gimana sekolahnya? Di sini gimana? Saya bilang kelas 3 masuk SD aja harus bisa baca. Kalau di sana enggak. Di sana masuk SD, mulai sampai kelas 3, kelas 4, itu dididik si anak itu disiplin, naon bahasa nanti cara bergaul teh lah. Ya, pokoknya bersosial. Kalau dia dididik ngantri dulu, dia dididik kesabaran lah. Kalau stopan merah belakang aja jangan sampai lewat. Artinya itu dari sisi kurikulum pendidikan itu penting. Kurikulum pendidikan penting. Kalau kita kaitan dengan agama, yang tadi kan bukan agama Islam kan Jepang, tapi dengan kurikulum yang sudah patokan secara disiplin, ketat segala rupa, akhirnya akan tertanam dari jiwa anak-anak sendiri itu. Sampai tumbuh dewasa, ya seperti sekarang lah warga Jepang. Kedisiplinan, tiap lihat sampah, dia harus buang ke sampahnya. Itu dimanapun dia berada, walaupun bukan di Jepang, mau di Indonesia, mau di mana sama. Karena kurikulum jadi, menurut saya ini, bisa saja itu ditanamkan dalam bentuk pendidikan masuk ke kurikulum sekolah. Itu bisa. Cuma jadi pertanyaan, sekarang di kita kurikulumnya seperti itu enggak? Yang dikedepankan kita baca, tulis, hitung. Bukan kedisiplinan, bukan rasa malu, bukan yang tadi gitu. Artinya Indonesia juga bisa kayak Jepang, asal kurikulumnya dirubah. Jangan kurikulum yang sekarang. Kalau saya sih melihatnya begini, Jepang itu kenapa pada akhirnya memang bisa menjadi negara yang teratur, karena memang turun keberkahan di dalam negara itu.
tanpa atau dengan yang kita anggap sebagai agama gitu. Tanpa atau dengan, karena agama itu kan kepada nilai pada akhirnya. Ketika nilai-nilai yang ditentukan dan nilai itu sudah memang seharusnya dilakukan seperti itu dan dilaksanakan, maka memang keberkahan akan muncul. Nah, di Indonesia pun akan seperti itu. Apabila keberkahan itu sudah diangkat karena banyaknya penyimpangan di berbagai sektor. Nah, makanya kunci supaya pada akhirnya menurut saya bagaimana pada akhirnya negara itu bisa menjadi makmur kembali adalah mengembalikan keberkahan itu. Jadi gimana caranya supaya keberkahan itu bisa datang lagi ke kita dengan cara ya. Cuman kan kita ternyata kita keimanan ketakwaan iya ada di Indonesia itu tidak lebih baik karena betul. Dan saya yang di Jepang atau di negara-negara sekuler ya sepertinya betul. Dan saya bisa katakan bahwa di Jepang itu mereka lebih bertakwa daripada kita. Jadi kita teh iman dan takwa tapi tidak sesuai apa yang digariskan oleh Iya. Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ngaku-ngaku iman, Iya. ngaku takwa tapi kelakuan korupsi. Cuma topeng aja dan mereka mah memang asli. Jadi lebih bertakwa. Dari sisi perlakuan dia seperti orang Islam, tapi bukan Islam. Gitu. Tapi tadi memang perlu diluruskan juga, selalu kata barpa itu kan zadatul khair. Zadul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Yang mungkin dari sisi pandangan kebaikan dari sisi agama kaitannya, bukan dari sisi yang secara umum gitu ya. Tapi yang pasti mungkin kembali kepada yang tadi yang awal kayak bahwa walaupun memang kita mayoritas agama Islam, tapi sementara ini apa yang kita pahami tentang ajaran Islam tidak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka itu tidak berwujud keislamannya. Itu tidak akan jadi bangunannya. Jadi kita memang masih menjadi cuma rencana aja, cuma bayangan aja gitu loh. Bahasa kasar mah kita baru membangun cangkangnya, belum visinya. Hanya ditampilkan tampaknya dari luar. Jika nu kitu ya. Oke. Ini saya ingin menambahkan bahwa sebetulnya kan asas bernegara itu garis kemuliaan ya. Karena sila pertama itu ketuhanan. Iya tuh dia. Sila ketuhanan, sila pertama itu ketuhanan yang maha esa ya. Bagaimana tidak mulia sebagai negara berdasarkan ketuhanan. Terus kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai keagamaan. Jadi bergeser ketuhanan yang maha esa jadi ke keuangan yang biasa. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia kan. Iya. Kan Islam banget ya kan. Persis banget. Tempat musyawarah kan kadang dipimpin oleh kita bagaimana Islam itu selalu musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Mengajukan untuk setiap ada Fa in tanaza'tum fi syai'in. Terus kelima, keadilan sosial. Iya. Kenapa bangsa ini tuh? Nah, itulah kita bisa memaknai bahwa ketika cangkang itu memang sudah dibuat dengan begitu baik, tetapi tidak diisi oleh mental bangsanya. Ya mungkin bagaimana pada akhirnya kita bisa menjadikan mental generasi selanjutnya sehingga tidak memalukan lagi seperti kita yang mentalnya seperti saat ini. Baik, pemirsa Rudal, kita cukupkan untuk obrolan kita pada malam hari ini. Walaupun kita masih tetap semangat, tetapi kita semoga kemerdekaan ini menjadi bagian yang memiliki arti di hati kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Halo semuanya, selamat datang di Rudal, ruang dialog di mana gagasan diuji bukan disembah.